Halo semua, perkenalkan nama saya Daniel Panggabian. Di sini saya akan membuat program sederhana menghitung luas, bangun ruang, dan juga kalkulator sederhana. Adapun yang pertama yang akan saya hitung yaitu luas permukaan balok. Tentunya yang pertama kita membuka aplikasi Dev C++, lalu kita akan membuat proyek baru dengan cara menekan Ctrl N secara bersamaan. Selanjutnya, saya akan mengetikkan double slash, yaitu sebagai catatan yang nantinya tidak akan tampilkan pada program, yaitu saya akan mengetikkan menghitung luas permukaan balok. Selanjutnya saya akan mengetikkan include kurung sudut iostream. Selanjutnya saya akan mengetikkan using namespace std titik koma, di mana using namespace berfungsi agar kita tidak perlu menuliskan std sebelum fungsi-fungsi standar seperti syn atau code, dan titik koma berfungsi untuk mengakhiri pernyataan. Selanjutnya saya akan mengetikkan in main, lalu kurung, di mana in main sendiri sebagai fungsi utama program yang dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Selanjutnya saya akan membuat blok kode yaitu kurung kurawal, lalu akan saya enter. Selanjutnya saya akan membuat double slash lagi untuk deklarasi. Saya akan mengetik deklarasi. Selanjutnya saya akan memasukkan nilai dari panjang, lebar, dan tinggi. Karena nilai dari panjang, lebar, dan tinggi yang akan saya masukkan adalah bilangan bulat, jadi saya menggunakan integer, di mana integer berfungsi mendeklarasikan variabel yang menyimpan bilangan bulat. Integer biasanya disingkat menjadi int. Saya akan masukkan integer panjang sama dengan 5, lalu titik koma. Integer lebar sama dengan 3, titik koma untuk mengakhiri pernyataan. Integer tinggi sama dengan 4 untuk mengakhiri pernyataan, titik koma. Lalu saya akan masukkan integer luas permukaan, lalu titik koma. Selanjutnya saya akan mengetikkan double slash lagi, menghitung luas permukaan. Hitung luas permukaan balok. Selanjutnya saya akan masukkan luas permukaan. Saya akan memasukkan rumus dari luas permukaan balok sama dengan 2. Jangan lupa untuk kali diubah menjadi simbol bintang. 2 dikali panjang, 2 dikali panjang dikali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Saya akan menambahkan kurungnya. Baik, tidak lupa saya akan untuk mengakhiri pernyataan saya akan mengetikkan titik koma. Jadi luas dari permukaan balok yaitu 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Selanjutnya saya akan mengetikkan double slash lagi untuk output hasil. Lalu saya akan mengetikkan code, lalu kurung sudut, lalu petik 2, di mana code sendiri digunakan untuk menampilkan output ke layar, dan untuk petik 2 di mana nanti kata-kata yang kita tulis akan ditampilkan pada program.
akan ketik panjang balok titik 2, lalu saya akan mengetikkan kurung sudut panjang, lalu karena ini dalam satuan meter kita buatkan petik 2 meter. Selanjutnya kita buat lagi kurung sudut ENDL, di mana ENDL sendiri berfungsi sebagai enter. Lalu untuk mengakhiri pernyataan saya akan buat titik koma. Lalu code, kembali lagi, lebar balok, lalu 2. Ini lebar, karena juga dalam satuan meter, maka saya akan menuliskan meter juga. Selanjutnya kurung sudut lagi, lalu ENDL, lalu titik koma. Selanjutnya saya akan masukkan code lagi, lalu kita ketikkan luas permukaan balok, di mana semua yang kita ketikkan di antara petik 2 nanti akan ditampilkan pada program. Lalu titik 2, maaf salah, di sini adalah tinggi balok. Nah, juga dalam satuan meter, maka saya akan mengetikkan meter. Tidak lupa saya akan membuat ENDL yang sama fungsinya dengan enter. Selanjutnya saya akan mengetikkan kembali code, luas permukaan balok, code, luas permukaan. Karena hasilnya dalam meter persegi, maka saya akan ketikkan meter persegi. Tidak lupa saya akan membuat ENDL juga. Untuk mengakhiri pernyataan titik koma. Nah, terakhir kita akan menambahkan return null, lalu titik koma, di mana return null sendiri berfungsi untuk mengakhiri eksekusi program. Untuk menambahkan untuk panjang balok yaitu 5 meter, lebar balok 3 meter, dan tinggi balok 4 meter, luas permukaan baloknya yaitu 9,4 meter persegi. Baik, yang kedua yang akan saya cari yaitu luas permukaan dari kubus. Yang pertama kita tekan Ctrl N untuk membuat project baru, lalu saya akan mengetikkan double slash luas permukaan kubus. Lalu saya akan mengetikkan include IOStream. Selanjutnya using name space di conf.
di mana using namespace ini berfungsi agar kita tidak perlu menuliskan std sebelum fungsi-fungsi standar, dan titik koma berfungsi untuk mengakhiri pernyataan. Lalu saya akan mengetikkan in main sebagai fungsi utama program. Lalu saya akan mengetikkan blok kode, yaitu kurung kerawal, untuk mengelompokkan pernyataan dalam program. Baik, jika sudah saya akan melanjutkan dengan membuat deklarasi, di mana nanti ini tidak akan ditampilkan pada program. Lalu saya akan memasukkan dari nilai sisi kubus, yaitu 5. Karena 5 merupakan termasuk bilangan bulat, maka saya akan menggunakan integer. Karena integer berfungsi mendeklarasikan variabel yang menyimpan bilangan bulat. Integer disingkat dengan int, sisi sama dengan 5, titik koma untuk mengakhiri pernyataan. Lalu saya akan masukkan integer luas permukaan, lalu titik koma. Selanjutnya saya akan membuat double slash untuk hitung luas permukaan kubus. Lalu saya akan memasukkan rumus mencari luas permukaan kubus, yaitu luas permukaan sama dengan, jangan lupa untuk simbol dari kali diubah menjadi simbol bintang, 6 kali sisi kali sisi. Baik, selanjutnya saya akan membuat double slash lagi untuk outputnya. Lalu saya akan mengetikkan code, di mana code berfungsi digunakan untuk menampilkan output ke layar. Code petik 2, untuk nanti kata-kata yang kita ketikkan di sini akan pada petik 2 akan ditampilkan pada program. Panjang sisi kubus. Petik 2. Lalu sisi lain dalam satuan meter, maka kita buatkan 2 meter. Dan kita tidak lupa kita membuatkan ENDL yang sama fungsinya dengan enter. Code titik 2 luas permukaan. Luas permukaan kubus. Lupa kita masukkan luas permukaan, karena hasilnya nanti akan ditampilkan dalam satuan meter persegi, maka kita ketik meter persegi. Tidak lupa kita membuat NDL. Untuk akhiran kita ketik return 0, di mana return 0 untuk mengakhiri eksekusi program. Baik, saya lupa menambahkan titik koma di sini. Untuk panjang sisi kubus 5 meter, maka luas permukaan kubus yaitu 150 meter persegi. Baik, selanjutnya yang akan saya cari yaitu luas permukaan bola. Saya akan mengetikkan luas permukaan bola, dimana nanti karena menggunakan double slash ini tidak akan ditampilkan pada program. Lalu saya akan mengetikkan include iStream, dimana include iStream sendiri berfungsi untuk masukkan pustaka input atau output standar C++. Selanjutnya saya akan mengetikkan using namespace std titik koma, dimana agar kita tidak perlu menuliskan std sebelum fungsi-fungsi standar seperti sin atau count. Selanjutnya saya akan mengetikkan in main.
lalu kurung, di mana inmain sendiri sebagai fungsi utama program yang dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Selanjutnya, saya akan membuat blok kode atau kurung awal, di mana blok kode sendiri untuk mengelompokkan pernyataan dalam program. Lalu saya akan membuat double slash untuk deklarasinya. Di sini saya akan memasukkan nilai dari R-nya yaitu 10. Karena 10 adalah bilangan bulat, jadi saya menggunakan integer. Integer sering disingkat dengan int. Integer R sama dengan 10. Lalu saya akan memasukkan titik komanya sebagai untuk mengakhiri pernyataan. Lalu untuk pi-nya, karena pi-nya adalah bilangan desimal, jadi saya menggunakan float. Lalu float sama dengan 3 untuk komanya, 3,14 untuk komanya kita gunakan titik, lalu titik koma untuk mengakhiri pernyataan. Selanjutnya untuk tugasnya saya juga menggunakan float L titik koma. Selanjutnya saya akan masukkan rumus mencari luas bukan bola. Saya akan menambahkan di sini slash luas permukaan bola. Sini saya akan memasukkan rumus mencari luas permukaan bola, yaitu L sama dengan, sini juga akan saya besar, L sama dengan 4. Ingat untuk simbol kali diubah menjadi simbol bintang. 4 dikali pi. Ini saya lupa menambahkan pi-nya. 4 dikali pi dikali R dikali R lagi, lalu titik koma untuk mengakhiri pernyataan. Selanjutnya untuk outputnya saya akan mengetik double slash output, lalu saya akan memasukkan code, di mana code berfungsi digunakan untuk menampilkan output ke layar. Code kurung siku petik 2 untuk nanti ditampilkan di layar nilai jari-jari. Lalu di sini saya akan masukkan R, lalu ENDL yang sama fungsinya dengan enter. Lanjut saya nilai pi titik 2. Saya akan code nilai 10. Di sini saya akan merapikan.
saya akan mengetik return 0 lalu titik koma yang berfungsi untuk mengakhiri eksekusi program. Jika sudah, saya akan menekan compile and run. Saya akan save. Untuk nilai jari-jari yaitu 10, nilai pi yaitu 3,14, maka nilai luas bulannya yaitu 1256. Baik, selanjutnya saya akan membuat program kalkulator sederhana. Untuk membuat proyek baru, kita tekan Ctrl N secara bersamaan. Lalu, double slash kalkulator, di mana nanti karena menggunakan double slash, ini tidak akan ditampilkan pada program. Selanjutnya saya akan mengetik include iostream, di mana include iostream sendiri berfungsi untuk memasukkan pustaka input atau output standar C++. Lalu saya akan mengetikkan using namespace stay, lalu titik koma, di mana using namespace agar kita tidak perlu menuliskan std sebelum fungsi-fungsi standar, dan untuk titik koma untuk mengakhiri pernyataan. Lalu saya akan mengetikkan in main lalu kurung, di mana in main sendiri adalah fungsi utama program yang dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Lalu selanjutnya saya akan mengetikkan blok kode, yaitu untuk mengelompokkan pernyataan dalam program. Untuk deklarasinya, saya akan membuat double slash deklarasi. Lalu saya akan memasukkan nilai dari angka yang akan saya jadikan dalam penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Karena kedua angkanya adalah bilangan bulat, maka saya akan menggunakan integer, di mana integer difungsikan untuk mendeklarasikan variabel yang menyimpan bilangan bulat. Jadi saya akan masukkan integer A sama dengan 20 dan integer B sama dengan 5. Tidak lupa kita harus menambahkan titik koma di sini untuk mengakhiri pernyataan. Lalu saya akan membuat double slash lagi untuk outputnya nanti. Lalu code, dan saya akan menulis code, di mana code digunakan untuk menampilkan output ke layar. Code petik 2, di mana yang kita ketik pada petik 2 akan ditampilkan nanti pada program. Code nilai A sama dengan lalu kita buat endl, di mana endl sendiri berfungsi sama seperti enter. Lalu code nilai B saya akan merapkan ini. Lalu saya akan masukkan code. Sini saya akan membuat penjumlahan dahulu. Code sama dengan C. Kita membuat NJ. Lalu saya akan membuat pengurangannya. Selanjutnya saya akan membuat perkalian. Simbol perkalian diubah menjadi
simbol bintang, A dikali B. Selanjutnya, saya akan merapikan. Saya akan membuat pembagian. Coba. Simbol pembagian diubah menjadi strip. Lalu untuk terakhir kita ketik return 0 lalu titik koma. Dimana return 0 ini untuk mengakhiri eksekusi program. Jika sudah, kita akan menekan compile and run untuk melihat apakah ada program yang error atau langsung melihat hasil. Kita save dulu kurung dot. Baik, saya akan coba lagi. Untuk nilai A yaitu 20, nilai B yaitu 5. Hasil saya Ctrl S untuk save. Hasil penjumlahannya yaitu 25, hasil pengurangannya yaitu 15, hasil perkaliannya yaitu 100, dan hasil pembagiannya yaitu 4. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.